Penyuntikan APBN ke kereta cepat Jakarta-Bandung ini memastikan bahwa proyek ini harus jadi, jangan sampai mangkrak. Sejak 1964, Jepang sudah punya kereta cepat yang disebut Shinkansen, atau sering juga disebut sebagai kereta peluru karena saking cepatnya. Di Eropa, jaringan kereta cepat sudah membentang lintas negara, apalagi di Cina yang pembangunan kereta cepatnya paling pesat. Sebagai gambaran, kalau misalnya seluruh jalur kereta cepat di negara-negara ini sekarang digabungkan, termasuk Jepang dan Eropa, panjang totalnya mencapai sekitar 27.000 km. Panjang sekali. Tapi itu belum apa-apa dibanding jalur kereta cepat di Cina yang sudah sampai 37.000 km. Jadi kita tahu negara-negara maju ini terus membangun kereta cepat. Lalu gimana dengan kita Indonesia yang bercita-cita jadi negara maju? Untungnya Presiden Jokowi visioner dan cekatan menyambut peluang. Tahun 2016, Presiden Jokowi menekan kerjasama dengan Cina untuk membangun kereta cepat. Hasilnya, kita Indonesia sebentar lagi akan punya kereta cepat juga, jalur Jakarta-Bandung. Tapi saya lihat masih banyak yang gagal paham makna sebenarnya dari pembangunan kereta cepat ini. Ini bukan hanya soal kereta, apalagi hanya soal hitung-hitungan profit bisnis saja. Ini adalah soal membangun mindset, kerangka berpikir Indonesia maju. Jadi gimana sih sebetulnya ceritanya? Ayo kita kupas sampai tuntas. Yang namanya hidup di negara demokrasi tentu wajar-wajar saja kalau ada yang berbeda pendapat. Tentang pembangunan kereta cepat juga begitu. Ada pro dan ada kontra. Kalau kita perhatikan mereka-mereka yang nyinyir soal kereta cepat ini, alasannya berputar-putar di situ-situ aja. Yaitu, kenapa kereta cepat ini jalurnya Jakarta-Bandung? Terlalu dekat katanya. Dan sudah ada jalan tol Jakarta-Bandung. Lalu kenapa stasiunnya tidak sampai ke pusat kota Bandung? Kok malah ke Padalarang dan Tegaluar? Kan dari sana ke Bandung itu macet sekali. Atau ada yang bilang, harga tiketnya mahal. Siapa yang mau naik kereta cepat? Kapan balik modalnya? Semua argumen alasan ini, meskipun berbeda-beda, punya satu kesamaan. Apa itu? Coba tebak. Ya, betul. Semua keluhan, komplain itu semuanya soal teknis atau perintilan yang soal bisnis, soal profit yang ujung-ujungnya soal duit. Mereka ini terlalu fokus ke jangka pendek, seakan-akan Indonesia akan bubar 5 tahun lagi. Padahal kan tidak begitu. Kita membangun harus dengan visi jangka panjang menuju Indonesia maju. Maka untuk bisa mencapai Indonesia maju itu kita pun mikirnya harus jangka panjang dan harus bisa melihat gambaran besarnya. Tidak bisa kita hanya pakai kacamata kuda. Misalnya soal stasiun kereta cepat yang tidak sampai di pusat kota Bandung. Nah, lagi-lagi kalau kita berpikir jangka panjang, sebetulnya rencana ini sudah sesuai dengan arah pertumbuhan kota Bandung. Di masa depan kota Bandung akan berkembang ke arah timur. Justru dengan dibangunnya stasiun kereta cepat di kawasan Bandung Timur, kemajuan akan terpicu di daerah Bandung Timur tersebut. Daerah Bandung Timur akan tumbuh dengan jauh lebih pesat sebagai sentra ekonomi baru karena pusat kota Bandung sudah jenuh. Selain itu, mari kita lihat gambaran besarnya. Tadi saya sudah bilang, negara-negara maju terus membangun kereta cepat. Tapi bukan hanya negara maju loh. Negara-negara lain pun sedang ingin berlomba membangun kereta cepat. Dan kita tidak usah lihat jauh-jauh, kita lihat negara tetangga sekitar kita. Lihat negara-negara anggota ASEAN saja deh. Setidaknya sudah ada 3 negara yang sedang berencana atau malah sudah sedang membangun kereta cepat di ASEAN ini. Di Thailand akan dibangun 250 km jalur kereta cepat. Diperkirakan mulai operasi tahun 2026. Ada juga di Vietnam yang akan membangun jalur kereta cepat sepanjang 1.500 km dan akan rampung katanya tahun
tahun 2028. Bahkan di Laos, awal Desember kemarin baru diresmikan pembangunan awal jalur kereta cepat sepanjang 400 km menghubungkan Laos dengan Cina. Jika negara-negara ASEAN saja berlomba membangun kereta cepat, apalagi kita sebagai negara besar, masa tidak bisa bangun kereta cepat? Ketepatan visi Presiden Jokowi dan kegesitannya menangkap peluang, inilah yang berhasil bikin kita jadi salah satu yang paling dulu punya kereta cepat di ASEAN. Tapi namanya orang yang suka mengeluh selalu punya banyak alasan, 1001 alasan. Misalnya, lah ini kenapa pemerintah menalangi proyek kereta cepat pakai APBN? Kenapa tidak 100% swasta saja? Buat saya, justru ini adalah pertanda baik. Baik bagaimana? Jadi gini, soal anggaran infrastruktur yang menggelembung, biaya yang melebihi perkiraan semula, waktu pengerjaan yang mundur, itu semua sebetulnya sudah lumrah ketika membangun infrastruktur skala besar. Di mana-mana ini terjadi di seluruh dunia. Bahkan saya bisa cerita di negara paling maju seperti Amerika Serikat pun harus menghadapi kerumitan membangun infrastruktur kereta cepat itu. Tahun 2006, Amerika Serikat punya rencana membangun kereta cepat di wilayah Hawaii. Awalnya, perkiraan biaya membangun dibutuhkan adalah 4 miliar US dollar. Tapi ternyata kendalanya banyak. Biasa mulai dari pembebasan lahan sampai masalah teknis roda kereta yang ternyata salah ukuran. Ujung-ujungnya, biaya membangun kereta cepat di Hawaii ini membengkak sampai lebih dari 11 miliar dolar Amerika atau hampir nyaris naik 3 kali lipat. Bayangkan 3 kali lipat. Jadi anggaran membangun infrastruktur yang meleset itu memang sudah biasa. Tapi yang luar biasa adalah kemampuan pemerintah kita untuk beradaptasi. Saat melihat biaya yang membengkak, kurang anggaran, Presiden Jokowi langsung berani mengambil langkah untuk menutup kekurangan anggaran itu memakai APBN. Nah, sebetulnya tidak rugi kalau disuntik pakai dana APBN. Karena berarti kepemilikan kita terhadap kereta cepat ini jadi lebih kuat. Ya punya kita, duitnya duit dari kita. Tapi ada yang lebih penting lagi buat saya. Penyuntikan APBN ke kereta cepat Jakarta-Bandung ini memastikan bahwa proyek ini harus jadi. Jangan sampai mangkrak. Nah ini yang jarang. Sebuah wujud komitmen, keteguhan keras untuk cita-cita mencapai Indonesia maju. Dan juga sebuah kemampuan adaptasi yang tinggi, yang tidak tercemar oleh hasrat mengejar keuntungan sesaat atau terjebak hitung-hitungan ongkos dan balik modal saja. Pemerintah yang mampu berkomitmen dan sekaligus mampu beradaptasi tinggi adalah karakter mental yang harus dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia maju. Ngomong-ngomong soal mental, pasti banyak yang nggak ngeh nih bahwa pembangunan kereta cepat ini sebetulnya adalah salah satu usaha dalam melakukan revolusi mental bangsa Indonesia. Di sini tidak perlulah saya membahas kecanggihan kereta cepat ini. Saya cuma mau membahas kecanggihan visi dan mental Presiden Jokowi yang harus kita teladani. Terutama visi dan komitmen untuk menjalankan revolusi mental yang sebenarnya. Jadi begini, kalau dilihat dari istilahnya revolusi mental, tidak heran kalau dari kita banyak yang beranggapan itu hanya semacam jargon saja yang nanti isinya ada penyuluhan training revolusi mental. Tapi yang dimaksud Presiden Jokowi bukan hanya itu, lebih daripada sekedar jargon atau penataran penyuluhan. Karena memang kemajuan suatu bangsa harus dimulai dari mental rakyatnya. Saya ambil contoh saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu tahun 1945 Indonesia
Indonesia sangat miskin. 97% rakyat tidak bisa baca tulis. Senjata untuk melawan penjajah nyaris tidak punya. Bayangkan jika saat itu para pemimpin bangsa hanya melakukan hitungan ala untung rugi sebagaimana bikin bisnis. Ya kalau pakai hitungan bisnis untung rugi, nggak akan masuk hitungannya Indonesia merdeka. Kalau dihitung secara bisnis jangka pendek saja, ya Indonesia merdeka itu pasti rugi lah. Wong kita nggak punya apa-apa, harus lawan sekutu dan Jepang dan sebagainya. Tapi kan tidak seperti itu cara berpikirnya. Revolusi kemerdekaan bukan soal balik modal, bukan soal untung rugi bisnis, bukan soal kepentingan pendek sesaat. Begitu juga revolusi mental, bukan soal jargon abstrak dan profit jangka pendek, tapi lebih mendasar dan sebetulnya lebih sederhana lagi. Begini, untuk bisa jadi maju, pertama kita harus bisa membayangkan Indonesia maju itu seperti apa. Istilahnya kita harus punya mental picture, gambaran ide, imajinasi Indonesia maju. Misalnya seperti pemain bola profesional yang bisa latihan di dalam kepala saja, yaitu dengan membayangkan sedang menembakkan tendangan penalti ke gawang. Itu diulang-ulang di dalam kepala. Nah, infrastruktur canggih seperti kereta cepat kelihatannya memang seperti tidak nyambung dengan revolusi mental. Padahal ada hubungan yang sangat penting di sini. Kasarnya begini, kalau rakyat Indonesia cuman bisa membayangkan Indonesia sebagai negara yang gitu-gitu aja, ya yang sekarang gitu-gitu aja, ya ke depannya, masa depannya akan gitu-gitu aja juga. Tapi gimana supaya rakyat Indonesia bisa membayangkan Indonesia yang maju, yang tidak gitu-gitu aja? Ini akan sulit kalau kita belum pernah melihat cuplikan kemajuan Indonesia itu. Ya semacam teaser lah kalau dalam film. Contoh nyatanya seperti pembangunan MRT Jakarta. Direncanakan sudah sejak lama, tapi baru jadi pada zaman Pak Jokowi. Setelah MRT beroperasi, kita lebih mudah membayangkan bahwa nantinya Indonesia itu punya kota-kota seperti kota-kota negara maju Seoul, Singapura, Shanghai, atau Tokyo. Kota-kota di negara maju yang punya MRT, yang punya Mass Rapid Transportation. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau kita bisa membayangkan, kalau kita punya imajinasi apa itu Indonesia maju, maka tujuan, harapan, dan sasaran kita menjadi sangat jelas. Kita semua rakyat jadi tahu apa sih sebetulnya yang diinginkan. Sehingga semangat dan perilaku yang lebih baik pun bisa lebih tumbuh. Begitulah cara Presiden Jokowi merevolusi mental kita semua bangsa Indonesia dengan membangun infrastruktur canggih. Hanya dengan infrastruktur canggih itu, maka imajinasi kita jadi terbuka. Awalnya kecil, tapi lama-kelamaan akan menjadi Indonesia maju. Urusan membangun kereta cepat ini jadi bukan soal hitungan jarak saja, bukan soal lokasi stasiunnya ada di mana, bukan soal hitungan berapa cepat kereta itu maju, bukan soal hitung-hitungan ongkos, hitung-hitungan untung rugi, dan kapan balik modalnya. Kalau kita fokus dengan hal-hal teknis seperti itu, apalagi yang ujung-ujungnya duit, wah bakal berat sekali kita untuk bisa maju. Jadi, kita bisa mulai dengan kereta cepat Jakarta-Bandung sehingga kita punya mindset imajinasi yang cocok untuk maju. Nanti kita bisa upgrade rute Jakarta-Surabaya, misalnya yang sudah juga direncanakan. Semoga dengan semakin banyak infrastruktur canggih yang kita punya, semakin mudah juga bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki imajinasi, memiliki keinginan untuk mencapai Indonesia maju. Sekian dari saya, terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih untuk bendera.co dengan kaosnya yang bikin terus optimis dengan masa depan Indonesia. Yang tertarik bisa cek IG-nya di sini. Sampai jumpa di episode filosofi selanjutnya.